Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem, informasi, dan informasi teknologi. Adapun materi yang kita bahas kali ini, yang pertama itu ada konsep dasar sistem, yang kedua ada komponen-komponen sistem informasi, yang ketiga klasifikasi sistem, yang keempat karakteristik sistem, yang kelima ada teknologi yang digunakan, keenam pengelolaan sistem teknologi informasi, ketujuh ada peran sistem informasi dan teknologi dalam berbagai bidang, serta sistem sosio-teknologi. Baik teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa definisi sistem itu sendiri yaitu seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Di sini berdasarkan pendekatan prosedur, sistem merupakan kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Contohnya itu seperti sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan buku besar. Kemudian, berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya itu seperti sistem komputer. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Berikutnya ada komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama itu komponen input. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar atau dinamakan dengan source dokumen. Yang kedua adalah komponen output. Produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Yang ketiga ada komponen model. Di sini terdapat dua, ada model logika dan model matematik. Model logika itu menunjukkan proses perbandingan logika, begitupun dengan matematik menunjukkan proses perhitungan matematika. Yang keempat ada komponen basis data. Basis data atau yang biasa disebut dengan database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Nah, adapun yang berhubungan dengan basis data yaitu database, storage, DBMS, or database management system. Yang kelima itu ada komponen kontrol atau pengendalian. Nah, di sini komponen ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Nah, sistem pengendalian atau kontrol ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu sistem pengendalian secara umum dan juga sistem pengendalian aplikasi. Yang keenam ada komponen teknologi. Dalam komponen teknologi ini bisa mempercepat sistem informasi dalam pengolahan datanya. Kategori komponen teknologi itu terdapat dua, teknologi sistem komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga teknologi sistem telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Sari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 yaitu tentang klasifikasi sistem informasi. Yang pertama, sistem pendukung operasi. Dalam suatu organisasi, input data dilakukan oleh pengguna akhir yang diproses untuk menghasilkan produk informasi, yaitu laporan yang digunakan oleh pengguna internal atau eksternal. Sistem seperti ini disebut sistem pendukung operasi. Tujuan dari sistem pendukung operasi adalah untuk memfasilitasi transaksi bisnis, mengontrol produksi, mendukung komunikasi internal maupun eksternal, dan memperbarui database pusat organisasi. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi. Dalam organisasi manufaktur ada beberapa jenis transaksi lintas departemen. Departemen organisasi yang umum adalah penjualan, akun keuangan, pabrik teknik, sumber daya manusia, dan pemasaran. Di mana transaksi berikut dapat terjadi pesanan penjualan, retur penjualan, penerimaan tunai, penjualan kredit, slip kredit, akuntansi material, manajemen persediaan, akuntansi depresiasi, dan lain-lain. Transaksi ini dapat dikategorikan ke dalam pemrosesan transaksi batch, pemrosesan transaksi tunggal, dan pemrosesan transaksi waktu nyata.
Yang ketiga, sistem kontrol proses. Dalam organisasi manufaktur, keputusan tertentu dibuat oleh sistem komputer tanpa intervensi manual. Dalam jenis sistem ini, informasi penting diumpankan ke sistem secara real time sehingga memungkinkan kontrol proses. Yang keempat, sistem kolaborasi perusahaan. Belakangan ini ada lebih banyak tekanan pada upaya tim atau kolaborasi di berbagai tim fungsional. Sebuah sistem yang memungkinkan upaya kolaboratif dengan meningkatkan komunikasi dan berbagai data disebut sebagai sistem kolaborasi perusahaan. Yang kelima, sistem pendukung manajemen. Manajer memerlukan informasi yang tepat dalam format tertentu untuk melakukan keputusan organisasi. Sebuah sistem yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang efisien bagi para manajer disebut sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen pada dasarnya dikategorikan sebagai sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen memberikan informasi kepada manajer yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan rutin. Sistem pendukung keputusan memberikan informasi kepada manajemen yang memfasilitasi solusi terkait masalah tertentu. Selanjutnya adalah karakteristik sistem informasi. Suatu sistem bisa dikatakan sebagai sebuah sistem informasi apabila memenuhi karakteristik utama dari sebuah sistem informasi. Karakteristik utama ini menunjukkan bahwa sebuah sistem memang benar-benar sebuah sistem yang dapat memberikan arus informasi dari host menuju usernya. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi. Yang pertama, memiliki komponen. Karakteristik pertama dari sebuah sistem informasi adalah memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Setiap komponen atau yang bisa juga disebut sebagai subsistem di dalam sebuah sistem informasi memiliki sifat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah sistem informasi. Jadi, apabila subsistem atau komponen dari sistem informasi ini tidak dapat bekerja optimal, maka keseluruhan sistem informasi yang diimplementasikan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, memiliki batasan atau boundary. Karakteristik dari sebuah sistem informasi berikut adalah sebuah sistem informasi haruslah memiliki sebuah batasan sistem atau yang disebut dengan istilah boundary. Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya yang membuat sistem informasi tersebut menjadi satu buah kesatuan sistem informasi yang utuh dan menunjukkan ruang lingkup yang dimiliki oleh sistem informasi tersebut. Jadi dengan adanya boundary ini, sebuah sistem informasi tidak akan bekerja saling tumpah tindih satu sama lain dan dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan juga perannya masing-masing. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar dan sistem atau environment. Karakteristik dari sebuah informasi berikut adalah memiliki lingkungan luar dari sebuah sistem atau yang disebut dengan environment. Environment merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di dalam luar batasan atau boundary dari sebuah sistem informasi. Sebuah sistem akan disebut sebagai sistem informasi apabila sistem tersebut memiliki batasan atau boundary dan juga memiliki lingkungan luar yang berbatasan langsung dengan sistem informasi tersebut. Yang keempat, memiliki interface atau antarmuka. Karakteristik berikut yang harus dimiliki oleh sebuah sistem informasi, yaitu suatu sistem akan dianggap sebagai sebuah sistem informasi yang dapat dioperasikan dengan baik dan juga optimal apabila sistem informasi tersebut memiliki interface atau antarmuka. Interface atau antarmuka merupakan media yang digunakan untuk dapat menghubungkan sebuah komponen atau subsistem yang terdapat pada sebuah sistem informasi. Hal ini mengacu pada karakteristik pertama pada sebuah sistem informasi di mana sistem informasi memiliki beberapa komponen dan juga subsistem yang menjadi dasar terbentuknya suatu keseluruhan sistem. Keseluruhan komponen dan juga subsistem tersebut dihubungkan dengan apa yang disebut dengan interface. Berikut sudah jelas terlihat apabila suatu sistem informasi tidak memiliki interface, maka sistem tersebut tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Yang kelima, memiliki input atau masukan sistem. Karakteristik berikut dari sebuah sistem informasi adalah sistem input atau masukan. Input sistem atau sistem masukan ini merupakan jenis energi yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam suatu sistem. Yang keenam, memiliki output atau keluaran dari sebuah sistem output. Karakteristik dari sistem informasi berikut merupakan keluaran energi atau hasil yang diteruskan oleh input.
Hasil atau output ini bisa berupa tampilnya data dan juga informasi yang muncul pada display user yang berisi informasi. Dengan adanya output ini, maka setiap user yang menggunakan sistem informasi dapat mengakses dan juga memanfaatkan layanan informasi yang ditujukan kepada dirinya, sehingga membuat sistem informasi dapat bekerja dengan optimal dan bermanfaat. Yang ketujuh, memiliki pengolah dan memproses sistem. Karakteristik berikut yang harus dimiliki oleh sistem informasi adalah sebuah pengolah data atau pemrosesan sistem. Pengolah data atau pemrosesan sistem ini merupakan komponen atau bagian di dalam sebuah sistem informasi yang memiliki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi melalui keluaran atau output dari sebuah sistem informasi tersebut. Singkatnya, processing system ini membantu proses pengelolaan data secara keseluruhan yang ada di dalam sebuah sistem informasi, lalu mentransmisikan hasil dari pengolahan data tersebut menuju output yang dikeluarkan oleh sistem dan dapat diakses oleh user. Yang kedelapan, memiliki sasaran dari sistem. Karakteristik terakhir merupakan karakteristik yang mungkin paling penting dari sebuah sistem informasi. Sasaran dari sistem merupakan analisis berupa siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi ini. Tanpa adanya sasaran dari pembuatan sistem, maka sudah pasti sebuah sistem informasi tidak akan bisa bermanfaat dan juga berguna. Misalnya, sebuah sistem informasi diimplementasikan untuk para auditor dan juga akuntan, maka jenis dari sistem informasi yang akan diimplementasikan dan juga dikembangkan adalah jenis dari sistem informasi akuntansi yang berisi data-data keuangan suatu perusahaan dan juga organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan sistem informasi teknologi. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem informasi teknologi yang penting sehingga perlu dikelola dengan baik. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan STI tidak mencapai tujuannya karena tidak menghasilkan output yang akurat. Selanjutnya yaitu ada peran teknologi informasi dalam berbagai bidang. Peran teknologi informasi sangat penting bagi kehidupan. Secara umum ada beberapa peran teknologi, yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi. Teknologi informasi sangat berperan untuk mempermudah komunikasi. Sebagai contoh, misalnya penggunaan email untuk berkomunikasi dalam suatu perusahaan. Saat ini tentu telah banyak dikembangkan media untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga komunikasi dapat dilakukan tanpa melihat batasan wilayah. Contoh lainnya yaitu semisal teman-teman memiliki handphone. Nah, di dalam satu handphone itu pasti ada yang namanya aplikasi yang namanya WhatsApp, Instagram, atau Facebook, atau dan lain sebagainya. Itu adalah dari media dari teknologi informasi ini untuk mempermudah teman-teman. Semisal teman-teman ada di Jawa atau di Bali. Nah, teman-teman bisa berkomunikasi langsung tanpa itu nggak melihat batasan. Misal teman-teman punya pacar dan pacar teman-teman itu ada di Bali dan teman-teman sedangkan ada di Jawa, jadi mereka bisa kayak berkomunikasi secara tidak langsung melalui handphone tersebut gitu. Yang kedua yaitu mempermudah akses informasi. Kemudahan akses informasi menjadi hal yang dirasakan dari pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini untuk mendapatkan informasi, setiap orang hanya tinggal berselancar saja. Informasi apa saja yang dibutuhkan dapat ditemukan. Contohnya lagi nih, teman-teman semisal mau tutor bikin make up tutorial make up gitu semisal. Ya teman tinggal gampang teman-teman bisa akses di YouTube ataupun akses di Google. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Google ya. Itu mungkin adalah contoh dari mempermudah akses informasi. Yang ketiga yaitu membangun sistem terkomputerisasi. Saat ini terdapat banyak sekali sistem terkomputerisasi yang mempermudah operasional dalam suatu instansi. Tidak hanya itu saja, sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi juga dapat mencakup lebih banyak orang. Seru nih kayaknya ya bahasanya. Sebagai contoh, saat ini tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan marketplace. Teman-teman tahu marketplace? Marketplace itu sebagai contoh ya, saya ambil dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di dalam namanya adalah PT Samudra Logistik Service.
Di dalam sebuah perusahaan itu terdapat divisi online yang bukan mengembangkan ya teman-teman, tapi lebih tepatnya adalah mengelola sebuah marketplace online. Jadi di situ ada marketplace-nya yang namanya MAP Club, ada Zalora, ada Tokopedia, dan ada Shopee. Nah, di dalam marketplace itu tentu menjual berbagai brand ya teman-teman. Dan ini sebagai contoh aja, di dalam marketplace di tempat saya bekerja itu ada brand dari MAP, yaitu barangnya ada semisal kayak Cotton On, Typo, terus Marks and Spencer, Apple, terus ada SWOT, Nautica, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, dan masih banyak lagi. Nah, pengembangan itu tentu tidak pernah lepas dari peran teknologi informasi yang dari saat ini gitu. Jadi pengembangan sistem komputerisasi ini ternyata itu sangat membantu operasional dalam suatu instansi atau suatu perusahaan. Tuh. Yang selanjutnya yaitu membangun keamanan cyber. Penggunaan teknologi yang terus meningkat tentu membutuhkan keamanan agar setiap aktivitas yang dilakukan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cyber security menjadi teknologi yang dibuat untuk melindungi jaringan, perangkat komputer, dan data dan program dari akses yang tidak diinginkan atau kerusakan. Cyber security akan membantu untuk mengamankan segala informasi yang ada pada suatu instansi. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sistem sosioteknologi. Untuk yang pertama di sini ada definisinya, yaitu sosioteknologi adalah bidang kajian baru yang berusaha melihat pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Nah, berdasarkan dengan lahirnya postmodernisme, orang mulai meninggalkan pembagian Aristotelian dalam disiplin ilmu. Contohnya, dengan lahirnya kajian kompleksitas, teori pattern language dalam arsitektur, dan lain-lain. Nah, untuk definisi dari sistem sosioteknologi informasi itu sendiri ialah interaksi antara manusia dengan teknologi. Nah, tentunya dari interaksi ini memiliki dampak yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Yang pertama di sini ada dampak positifnya, yaitu yang pertama perbedaan kepribadian pria dan wanita. Nah, di sini contohnya yaitu seseorang lebih menonjolkan sisi kefeminimannya kepada lingkungan pada postingannya di sosial media. Maksudnya di sini itu apa ya? Terlihat gitu loh. Jadi mungkin karena jika diposting di sosial media itu kan dilihat banyak orang ya, jadi mereka mungkin tidak mau menunjukkan sisi negatifnya dari diri sendiri, karena kan dengan adanya sosmed itu semua orang berlomba-lomba untuk terlihat baik di mata orang lain gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya, dengan adanya perkembangan sistem teknologi ini, seseorang bisa menjadi pede seperti memakai tools yang ada di kamera untuk membuat fotonya agar terlihat lebih menarik. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Contohnya yaitu seperti persaingan yang terjadi di dalam lowongan pekerjaan, yang tadinya hanya terjadi di lingkungan regional, kini menjadi bersaing secara nasional. Nah, dari situ akan menghasilkan pekerja keras. Jadi persaingannya itu lebih banyak, lebih ketat. Jadi pasti di dalam diri seseorang itu menekankan tuh kepada dirinya sendiri bahwa persaingan itu makin banyak nih, jadi saya harus lebih kerja keras, disiplin, dan tekun agar saya dapat bisa melamar di posisi pekerjaan yang saya tuju, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya
yaitu ada dampak negatifnya dari sistem sosioteknologi. Yang pertama ada kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Nah, ini nih yang sering terjadi di lingkungan kita. Sepertinya kita semua sudah pernah lihat ya, bahwa anak kecil sekarang itu lebih memilih bermain game daripada bermain seperti di zaman dulu kita yang bermain secara beramai-ramai, seperti bermain bola, kelereng, seperti itu. Nah, sedangkan teknologi yang makin canggih ini membuat mereka itu bermain game di rumah dan terkadang menjadi kecanduan. Nah, dari situ memiliki dampak negatif seperti ia jarang bersosialisasi dengan teman yang lain, atau mungkin bahkan angkuh kepada orang tua, lebih memilih bermain game gitu, lebih sering membantah. Nah, untuk selanjutnya ada kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya teknologi ini semakin banyak masuk budaya-budaya luar ke Indonesia yang umumnya ditiru oleh para remaja di kalangan mereka gitu. Soalnya mereka itu cenderung lebih memilih tren-tren masyarakat yang sedang berlangsung agar mereka terlihat anak kekinian. Nah, di sini contohnya ada seperti itu, seperti tadi, dan mungkin kenakalan yang dimaksud itu seperti budaya luar yang memakai baju ketat, seksi, seperti itu ya. Dan mungkin bahkan yang cowok atau cewek itu jadi menyukai lawan jenis. Nah, selain dari sisi lingkungan, itu juga dampak dari sisi negatif sosioteknologi ini. Yang selanjutnya ada pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Nah, ini juga sering kita jumpai ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga atau teman-teman, kita jadi lebih sering bermain handphone daripada kita mengobrol, dan mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Itu terjadi ketika sudah berkembangnya teknologi yang makin canggih. Sudah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan kelompok 2 sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.